Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita pada hari ini untuk bisa beribadah, dan secara khusus kita ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala memohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan secara khusus kami ingin membaca kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan arahkan hati kami untuk bisa mengerti, memahami, dan dimampukan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Tema yang akan kita renungkan adalah Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 menjadi landasan bagi kita semua untuk merenungkan tema ini. Satu ayat saja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali lagi saya baca buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayah saya adalah seorang guru. Dia adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di sebuah desa. Dan sekalipun pekerjaan dan jabatannya sebuah pekerjaan dan jabatan yang dihormati di daerah saya, tetapi gaji yang dia terima sebagai guru tidak cukup untuk membiayai hidup dari 5 orang anaknya. Dan untuk mencukupkan segala kebutuhan dan biaya hidup, biaya sekolah dari anak-anaknya, keluarganya, maka dia harus bekerja di luar jam mengajarnya. Kalau dulu belajar mengajar, prosesnya itu berlangsung dari pagi sekitar jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Selebihnya atau sepulang dari dia belajar mengajar, maka dia akan menggarap ladang atau berkebun. Ladang dan kebun yang dimiliki tidak seberapa besarnya, tetapi dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia menggarapnya dengan baik. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, di sebidang tanah yang dia miliki tersebut, dia menanam berbagai macam tanaman palawija yang berusia sekitar 3 atau 4 bulan masa tanamnya. Nah, dia tanam jagung, dia tanam kacang tanah, dia tanam kacang merah, macam-macam dia tanam di ladang yang kecil tersebut. Biasanya pekerjaan tersebut dia akan mengajar anak-anaknya. Diajak saya, dia ajak kakak saya, siapa saja yang memungkinkan untuk membantu dia untuk menggarap ladang yang tidak seberapa luas tersebut. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dia mengajar bagaimana kami untuk menanam, dia mengajar kepada kami untuk bagaimana memupuk, dia mengajar kepada kami bagaimana untuk menyiangi tanaman yang ada, bagaimana memanen. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kami belajar dari dia. Sampai-sampai saudara, kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya masih bisa menanam? Apakah saya bisa menanam, masih bisa menanam jagung, masih bisa menanam kacang tanah, menanam kacang merah? Saya katakan saya bisa. Saya bisa melakukan tersebut. Saya ingat secara persis bagaimana cara menanam jagung, bagaimana cara menanam kacang tanah, bagaimana cara menanam kacang merah, dan lain-lain yang ada yang biasanya kami tanam pada waktu itu. Saya bisa melakukannya kalau Bapak Ibu meminta saya untuk melakukannya saat ini. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya bisa melakukannya?
Nah, ini sebuah pertanyaan yang penting, saudara. Kenapa sampai saat ini saya masih bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ayah saya, yang diajarkan oleh ayah saya kepada kami? Karena, ini jawabannya bagi kita. Karena ayah saya memberi contoh. Dia memberi contoh kepada kami apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan, dengan cara apa? Dia bersama dengan kami ketika dia menanam. Dia bersama dengan kami, dia mengajar kepada kami bagaimana memberi pupuk, termasuk meramu mencampur pupuk untuk tanaman-tanaman. Baik pada waktu menanam atau ketika sudah mulai besar, pupuk seperti apa yang harus digunakan untuk membuat daunnya menjadi lebih subur dan buahnya menjadi buah yang lebih besar. Dan biasanya ketika kami diajarkan bagaimana menanam, memupuk, dia tidak membiarkan kami melakukan sendiri. Nah, itulah yang membuat sampai sekarang saya sulit untuk melupakan cara menanam. Karena dia tidak membiarkan kami melakukannya sendiri. Tak jarang, saudara, ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kesukaran, ketika kami melakukan penanaman tersebut, dia akan turun tangan untuk melakukannya sendiri, tetapi membiarkan kami untuk mengamati bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kami, yang pada waktu itu masih sangat kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia meminta kami untuk melihat bagaimana cara dia bekerja. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca satu ayat yang sangat terkenal, Roma 8 ayat 28. Ayat ini menurut saya sangat relevan bagi kita yang sedang menghadapi kesulitan akibat pandemi COVID-19. Mari kita melihat beberapa hal penting dari ayat yang sangat terkenal ini. Saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Ini frasa yang pertama. Allah turut bekerja. Ia bukan Allah yang turut bekerja ketika pekerjaan itu telah dikerjakan oleh pihak-pihak yang lain, sehingga ia membutuhkan adaptasi atas pekerjaan tersebut. Dia bukan Allah yang kemudian melihat sebuah pekerjaan yang dia tidak tahu sama sekali. Kemudian ketika pihak-pihak lain tidak tangkas, tidak pintar untuk mengerjakan, kemudian dia berusaha untuk masuk, terlibat dalam pekerjaan tersebut dan memulai dari nol untuk mengetahui bagaimana pekerjaan tersebut. Tidak. Allah turut bekerja, dia bekerja dari kekal sampai kekal. Ia juga bukan Allah yang bekerja dari awal yang sama sekali tidak tahu blueprintnya atas proyek yang sedang dikerjakan. Dia bukan Allah yang tidak tahu apa tujuan dari pekerjaan tersebut. Dia mengerti blueprint proyek pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya menciptakan dunia, kemudian meninggalkannya dan membiarkan dunia dan alam semesta itu berfungsi, berjalan dengan sendirinya. Tetapi Allah dari kekal sampai dengan kekal, dia aktif terlibat dalam segala urusan manusia sepanjang sejarah, bahkan termasuk sejarah keselamatan manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal pertama yang kita pelajari, bahwa Allah turut bekerja. Allah aktif bekerja. Dia tidak hanya sekedar pihak yang dilibatkan, tetapi pihak tersebut yang belum pernah mengetahui apa-apa terhadap sebuah perjalanan pekerjaan tersebut, tidak. Tetapi dia Allah yang dari dulu
sekarang sampai selama-lamanya turut bekerja. Ini yang pertama. Hal kedua yang kita pelajari, Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa, saudara? Segala sesuatu itu artinya segala sesuatu, semuanya. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi Allah, tidak ada hal yang terlalu kecil bagi Allah. Urusan kecil, urusan besar, Allah turut bekerja. Hal yang ringan, bahkan hal yang berat sekalipun, Allah turut bekerja. Ia bukan Allah yang hanya mahir dan ahli membuat sesuatu, tetapi Dia tidak mahir untuk memperbaiki apa yang Dia ciptakan. Tetapi Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia Allah yang mahir ketika sesuatu yang diciptakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memperbaiki hal yang sulit dan sukar, dan itu bukanlah sesuatu yang terlalu berat bagi Dia. Dia ahli di dalam memperbaiki hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Saya masih ingat sekali, saudara, ketika anak saya masih usia sekitar mungkin kelas 6 atau kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Satu waktu sepeda yang dia miliki itu sudah mulai rusak, rantainya sudah mulai longgar, gearnya sudah mulai tidak berfungsi dengan baik, grip handle sepedanya sudah mulai rusak. Kemudian dia berkata kepada saya, "Daddy, tolong bantu saya, belikan saya hal-hal yang saya butuhkan untuk memperbaiki sepeda ini." Akhirnya kemudian saya mengajak dia pergi ke sebuah toko sepeda dan membeli apa yang menjadi keperluan dia. Membeli grip handle sepeda, membeli rantai, membeli shift untuk ganti giginya. Kemudian saya bertanya kepada dia, "Dave, siapa yang nanti akan perbaiki?" Dia bilang, "Saya akan perbaiki, Daddy." Saudara, pada waktu itu saya hanya memberikan support kepada dia. Saya mengatakan, "Okay, good, kamu bisa melakukannya." Dan saya tanya, "Dari mana kamu mempelajarinya?" Dia bilang, "Saya bisa melihat dari YouTube." Dia mempelajari bagaimana memperbaiki sepeda dari YouTube. Pengetahuannya sangat terbatas pada waktu itu. Dan saya menunggu, ya, setelah semua dibelikan, saya masih sempat bertanya kepada dia, "Dave, are you sure? Kamu yakin kamu akan perbaiki?" Dia bilang, "Yes, I'm sure." "Apa enggak sebaiknya dibawa ke tukang sepeda dan dia yang perbaiki?" Dia katakan, "Enggak, saya akan perbaiki." Oke, silakan perbaiki. Dan betul, saudara, sore-sore kemudian dia mengambil sepeda yang sudah mulai rusak tersebut. Dia lihat bagian-bagian mana yang rusak, dan dia mulai mengganti. Ya, dia ganti rantainya, dia memasang shifternya. Hampir mungkin sekitar jam 7 malam dengan dengan baju yang kotor, yang hitam-hitam, dengan oli, ya. Saudara, kemudian dia datang kepada saya hanya melihat dari jauh, memperhatikan apa yang dilakukan. Saya bertanya-tanya jujur, apakah dia bisa melakukannya. Dan dia datang, dia bilang, "Daddy, saya bisa, I can fix it. Saya bisa, Daddy, untuk memperbaikinya." Dia bilang, saya tanya sama dia, "Apa betul kamu memperbaiki?" "Ya, saya melakukannya." Dan benar, saudara, karena sudah malam, saudara, tidak bisa dicoba. Pagi-pagi dia bangun, kemudian mencobanya. Dia senang sekali karena dia bisa memperbaikinya. Belajar dari mana? Belajar dari YouTube. Dari sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian dipelajari. Saudara, jikalau kita
mampu untuk memperbaiki dari sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Allah adalah Allah yang maha tahu dari kekal sampai kepada kekal. Dia mengerti, dia tahu bagaimana memperbaiki keadaan yang hari ini mungkin kita sulit untuk perbaiki. Kenapa? Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti everything, semuanya. Hal yang kecil maupun hal yang besar. Karena itu, izinkan Tuhan masuk di dalam perkara yang saat ini saudara hadapi, perkara yang saat ini sedang saudara geluti, gumulkan. Izinkan Tuhan yang mengerti segala sesuatu itu untuk terlibat mengintervensi. Dia tahu bagaimana memperbaiki hal-hal yang saat ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Serahkan kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari ayat ini, frasa yang ketiga, mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan. Kenapa kesusahan itu terjadi? Kenapa kesusahan kita alami? Karena Allah ingin mendatangkan kebaikan melalui kesulitan. Banyak dari kesulitan hidup kita yang saat ini mungkin kita hadapi, saya boleh katakan by design. By design. Seorang hamba Tuhan pernah berkata dalam kebaikannya, Tuhan dengan sengaja membentuk dunia sedemikian rupa sehingga dibutuhkan upaya untuk mencapai perubahan, kemajuan, dan hasil yang signifikan. Jadi kesusahan, kesulitan itu sepertinya diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita mencapai apa yang disebut dengan perubahan, supaya kita mendapatkan progres dan kemajuan, dan mendapatkan hasil yang signifikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal Adam diberi pekerjaan untuk mengerjakan tanah dan mengolah serta membentuk apa yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, pekerjaan muncul di awal. Artinya apa, saudara? Artinya memang kesulitan itu seperti sesuatu yang harus dipeluk. Kesulitan itu sepertinya sesuatu yang memang harus dijalani, bahkan dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan. Pekerjaan, kesulitan itu sebagai hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita lebih kuat, untuk membuat kita lebih cerdas, membuat kita lebih bijaksana, membuat kita lebih terampil, dan membuat kita lebih kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagaimana kesulitan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita belajar dari kesulitan dan membuat kita lebih cerdas, membuat kita lebih terampil, membuat kita lebih berhikmat, membuat kita lebih kuat. Hidup itu sulit, dan karena itu Tuhan itu baik. Pada waktu kita menjalani kesulitan, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong, bagaimana tangan Tuhan menopang, dan Tuhan menggunakan hal-hal sulit tersebut untuk menjadi kita lebih kuat dan menjadi lebih seperti Dia. Ini hal ketiga, hal terakhir yang kita pelajari dari ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi siapa yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, kalau hari ini kita sedang mengalami kesukaran, mungkin Tuhan sedang memanggil kita masuk dalam kesukaran dan kesulitan tersebut, membentuk kita, membuat kita menjadi lebih indah. Karena kita adalah pihak atau orang-orang, pribadi-pribadi yang dipanggil untuk masuk
dalam rencananya. Ini adalah frasa yang penting, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap orang yang melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, terutama di masa-masa yang sulit, mereka adalah orang-orang yang sedang berada di dalam rencana Tuhan yang khusus, yang unik. Jadi kalau kita berada dalam kesulitan dan kesusahan saat ini, bisa jadi Tuhan sedang memanggil kita secara khusus, secara unik untuk masuk dalam rencananya. Dan melalui kehidupan itu, Tuhan sedang mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya bagi kita yang saat ini berada dalam pergumulan, dalam kesusahan yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sangat indah. Ini yang paling terakhir, walaupun ini bukan yang paling kecil. Di ayat ini berkata begini, kita tahu sekarang. Saudara, terjemahan lain dari kata ini adalah kita melihat, kita mengerti. Karena kita sudah melihat bagaimana Allah bekerja, karena kita sudah melihat, kita sudah tahu bagaimana cara Allah bekerja, maka kita menjadi mengerti. Sebuah pengertian yang didasarkan dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Semakin kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, makin kita tahu, makin kita mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bahkan diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sudah melihat, kami sudah mengalami berulang-ulang kali bagaimana Allah memperlihatkan kasih, mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kalau kami saat ini berada dalam sebuah situasi yang berat, yang sulit, itu tidak akan menggoyahkan iman kami. Kami akan sama seperti Rasul Paulus, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami seperti Rasul Paulus, karena Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka dia berkata, kita tahu, kita mengerti, kita sudah melihat, kita sudah mengalami secara real bagaimana Tuhan menolong. Maka mau berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kuatkan dan terus kuatkan kami, teguhkan dan terus teguhkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak kehilangan iman dan pengharapan di dalam Engkau tak kala kami menghadapi masa-masa sulit ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terlebih dahulu mengalami kesulitan dan penderitaan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang kami alami saat ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, jalani kehidupan yang ada di depan dengan tetap beriman, berpengharapan, dan hidup dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.